Ya, Niki ya. Iya, Mbak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, aku akan membacakan dulu pembukaan sidang. Pembukaan pelaksanaan ujian sidang skripsi oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudari Niki Rizka Igel Oktasela, berdasarkan permohonan saudari untuk mengikuti ujian skripsi Fakultas Psikologi dan setelah dipertimbangkan, dengan ini panitia ujian menyatakan permohonan saudari dikabulkan. Untuk ujian sidang skripsi ini yang akan menjadi pembahas adalah sebagai berikut. Sebagai ketua sidang skripsi, saya sendiri, Dr. Enti Nurhayati MSI, anggota pertama Dr. Melo Roro Kinanti, psikolog, dan anggota kedua adalah Bapak Karimullah MA, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Niki. Secara umum sidang ini akan terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama adalah dirimu akan presentasi maksimal 10 menit. Setelah itu tanya jawab. Tanya jawab juga terbagi menjadi 2, olehku selaku penguji dan oleh Bu Melo selaku dosen pembimbing. Tapi di sini Dr. Melo juga sebagai lebih berperan sebagai penguji ya, bukan lagi sebagai pembimbing. Kemudian sesi yang ketiga adalah pengumuman hasil ujianmu. Nah, nanti di sesi ketiga, sebelum masuk sesi ketiga, nanti kamu akan diminta keluar dulu, masuk ke main room untuk menanti sidang kami. Begitu ya? Baik, Mbak. Oke, baik. Kita bisa masuk ke sesi pertama. Dirimu punya waktu maksimal 10 menit untuk mempresentasikan karyamu, hasil kerjamu. Silakan, Miki. Baik, Mbak Entin, terima kasih banyak. Saya izin share screen ya, Mbak. Baik, Mbak. Mohon maaf, Mbak, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai hubungan marital communication satisfaction dan esensi keluarga yang berada pada tahap perkembangan transitu parentu berdasarkan perspektif istri serta tinjauannya dalam Islam. Pertama yaitu latar belakang, di mana bahwa transitu parenthood ini mengalami perubahan peran dan tanggung jawab, yang dimana dalam perubahan peran itu Pak Sutri mengalami ketidakadilan dalam pembagian peran, terutama pada istri, bahwa istri lebih banyak mengurus anak dibandingkan dengan suami. Hal ini akan menurunkan kepuasan pernikahan pada Pak Sutri tersebut dan juga akan berpengaruh pada pengasuhan negatif yang berpengaruh pada anak dan juga akan menyebabkan perceraian apabila masalah tersebut terus berkepanjangan. Tantangan pada fase transitu parenthood dapat diatasi dengan cara komunikasi dan esensi keluarga, di mana pada kedua variabel ini saling berkaitan satu sama lain. Dengan adanya komunikasi, maka masalah akan terpecahkan karena Pak Sutri saling memecahkan, saling berdiskusi satu sama lain, saling terbuka satu sama lain, sehingga akan terbentuk resiliensi keluarga. Dan adanya resiliensi keluarga ini membuat Pak Sutri dapat bangkit kembali dari keterpurukan. Nah, komunikasi yang berdampak signifikan pada relasi Pak Sutri disebut dengan marital communication satisfaction. Pertanyaan penting ini yaitu, apakah terdapat hubungan antara marital communication satisfaction dan esensi keluarga yang berada pada tahap perkembangan transitu parenthood berdasarkan perspektif istri serta tinjauannya dalam Islam. Untuk manfaatnya sendiri, saya berharap bahwa untuk teoritisnya menambah literatur mengenai marital communication satisfaction dan esensi keluarga yang berada pada tahap perkembangan transitu parenthood khususnya di Indonesia. Untuk manfaat praktisnya yaitu menjadi acuan keluarga khususnya pada tahap perkembangan transitu parenthood agar dapat melakukan pembagian peran yang dimulai sejak dari anak pertamanya. Untuk tinjauan menstakannya yaitu marital communication satisfaction adalah penilaian individu mengenai sejauh mana individu merasa puas dengan komunikasi yang dilakukan dengan pasangan mengenai berbagi pikiran dan perasaan, mengelola konflik dan bertukar informasi satu sama lain yang merupakan aspek dari hubungan romantis. Untuk dimensinya ada 5, yaitu kehadiran komunikasi diri, pengalaman emosional diri, kontribusi pasangan, daya respon pasangan, dan juga karakteristik komunikasi.
Terus selanjutnya itu resiliensi keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bertahan dan pulih dari krisis serta kemampuan menyelesaikan masalah yang terjadi di masa yang akan datang dengan menciptakan keyakinan bersama yang dapat meningkatkan pertumbuhan positif. Untuk dimensi resiliensi keluarganya ada 3, yaitu sistem kepercayaan, pola organisasi, dan komunikasi atau pemecahan masalah. Untuk metodologi penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif non-eksperimen untuk identifikasi variabelnya, yaitu F1 marital communication satisfaction, F2-nya resiliensi keluarga. Untuk populasi dan sampel menggunakan istri yang mempunyai anak pertama berusia 0-3 tahun domisili di DKI Jakarta. Untuk teknik analisis datanya menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji hipotesisnya yaitu korelasi apabila data berdistribusi normal maka menggunakan Pearson, dan apabila tidak berdistribusi normal maka menggunakan Spearman-Reid. Kemudian untuk rancangannya menggunakan tipe korelasi yaitu nilai R-nya positif atau negatif. Untuk hipotesisnya itu adanya hubungan antara marital communication satisfaction dan resiliensi keluarga. Untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan non-probability sampling yaitu purposive sampling, accidental sampling, dan snowball sampling. Dan penelitian ini melakukan analisis tambahan menggunakan one-way ANOVA. Setelah itu peneliti melakukan uji keterbacaan dan tryout sebelum pengambilan data langsung. Selanjutnya itu hasil penelitian dan pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk uji normalitasnya terlihat bahwa marital communication satisfaction dan resiliensi keluarga tidak berdistribusi dengan normal dikarenakan P-nya kurang dari 0,05. Oleh karena itu, uji korelasinya menggunakan analisis Spearman-Rao dengan hasil bahwa marital communication satisfaction dan resiliensi keluarga berhubungan secara signifikan dikarenakan P-nya kurang dari 0,01 dan berkorelasi positif yang kuat dengan nilai 0,77. Berikut hasil uji beda variabelnya. Terlihat bahwa berdasarkan uji bedanya, variabel marital communication satisfaction dan resiliensi keluarga tidak dipengaruhi oleh faktor demografi dikarenakan hasilnya tidak signifikan. Untuk kesimpulannya yaitu adanya hubungan positif yang signifikan antara marital communication satisfaction dan resiliensi keluarga pada ibu yang hanya mempunyai anak pertama usia 0-3 tahun. Selain itu, mayoritas partisipan memperoleh skor marital communication dan skor resiliensi yang tinggi yang menandakan bahwa semakin memuaskan marital communication satisfaction yang dipersepsikan istri, maka semakin tinggi pula resiliensi keluarga yang dipersepsikan oleh istri. Untuk saran teoritisnya yaitu berdasarkan keterbatasan terdapat saran teoritis di mana bahwa pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sudut pandang multiperspektif. Kemudian juga untuk pengambilan data selanjutnya diharapkan untuk pengambilan data secara langsung dan juga bekerjasama dengan lembaga kesehatan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti aspek komunikasi pernikahan lainnya, misalnya seperti dengan keterampilan komunikasi. Untuk saran praktisnya diharapkan bahwa untuk masyarakat umum, khususnya pasutri yang berada pada transitu parenthood agar dapat diberikan ilmu mengenai dampak signifikan marital communication satisfaction dan resiliensi keluarga agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Dan untuk institusi yang bergerak pada bidang psikologi keluarga agar dapat memberikan penyuluhan berupa video animasi atau film pendek mengenai seberapa penting dan bagaimana cara pasutri agar dapat menerapkan marital communication satisfaction sehingga keluarga dapat lebih tangguh ketika berada dalam situasi krisis. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk waktu yang diberikan bisa kamu manfaatkan dengan baik ya Niki ya. Masih ada sisa waktu sebenarnya. Oke, tapi tak apa, yang penting kan tidak terlalu panjang. Baik, kita masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab. Ini namanya juga ujian, jadi tugasku adalah menguji gitu ya Niki, meskipun pengennya sih ikut menyempurnakan tulisan, tapi karena ujian ya sudahlah, kita ujian aja ya sambil jalan gitu.
kasih masukan tulisan-tulisanmu ya. Menarik sekali ini topik penelitianmu, karena memang ini menjadi menjadi minatku dan juga minatnya Mbak Melo gitu ya. Jadi senang bisa mendapat giliran menguji dirimu. Untuk pertama, yang kedua, selamat sudah sampai di sini, sudah berkeringat sekian lama, akhirnya bisa masuk ke sidang gitu ya. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke tulisan Niki. Secara tulisan, secara umum sudah terlihat rapih gitu ya, meskipun di sana sini aku rasa masih, ya namanya juga ini ada salah ketik, ada salah dalam penulisan, ketentuan penulisan itu loh, kayak kalau tanda hubung itu kan harusnya tidak ada, banyak sekali itu dan konsisten semuanya gitu ya, sepele tapi konsisten gitu ya. Seperti kalau pengulangan kata berulang itu harusnya tidak ada spasi, dua-duanya gitu, dua itu tidak, dua strip dua itu harusnya tidak dikasih spasi, itu banyak sekali. Terus kemudian titik dua itu melekat ke kata yang diikutinya, itu juga banyak sekali. Tidak semuanya kutandai karena banyak banget, tapi ada yang depan-depan sudah kutandai. Tapi ya nanti tolong itu diperhatikan. Itu sepele tapi sangat merusak pemandangan. Terus kemudian margin kanan, margin kiri, nomor segala macam itu semua selalu mulai dari margin kiri, konsisten. Terus hanging paragraph itu kalau aturan perketikan internasional itu 5 ketukan. Nah, punyamu banyak banget, jadi kalau 5 ketukan, kalau di Word itu kurang lebih, itu kan ada angka 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu ada, terus di sebelahnya ada strip-strip gitu ya. Nah, 5 ketukan itu kurang lebih 1, 2, 3 strip. Ini 1 strip sebelum angka 1. Hangingnya segitu. Ya, aku dulu ada pelajaran ngetik Mel. Ngerti aturan kesepakatan internasional ini seperti itu. Dan lebih 5 ketukan. Nah, sekarang kita masuk ke tulisanmu, ke isi tulisanmu. Aku mau tanya, sebenarnya yang mau Niki teliti, yang mau Niki dalami itu apanya? Ada kalau lihat judulnya kan ada beberapa kata ya, ada beberapa kata yang bisa berdiri sendiri, punya makna sendiri. Ada resiliensi, ada resiliensi keluarga, itu kata majemuk. Terus ada marital communication satisfaction, itu juga kata majemuk. Kemudian satu lagi apa tuh? Transition to parenthood, terus satu kata majemuk lagi. Nah, dari 3 term itu yang ingin Niki dalami yang mana? Yang ingin Niki jelaskan sebagai utama, yang ingin jelaskan dari tulisan ini yang mana? Baik, Bantin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab bahwa yang ingin saya jelaskan dalam penelitian itu yaitu transaksi keluarga dan marital communication satisfaction, Mbak. Yang utama kan gini, misalnya riset itu kan biasanya ditujukan untuk apa? Untuk mendalami satu hal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memecahkan satu masalah. Satu riset itu kita batasi hanya untuk satu masalah, kecuali kita punya studi 1, studi 2, studi 3 gitu, kita rangkum besar, itu sebuah riset besar. Ini skripsi, kita harus fokus pada satu hal dulu. Yang fokus utamanya Niki yang mana? Baik, Bantin, mohon maaf sebelumnya. Fokus penelitian ini yaitu di mana bahwa seorang pasutri yang baru menjadi orang tua, di mana bahwa pada pasutri tersebut mengalami sejumlah tantangan mengenai tugas dan perkembangannya sebagai orang tua baru, sehingga pada saat terjadi tantangan tersebut, orang tua banyak sekali mengalami perubahan-perubahan. Apabila orang tua tersebut tidak dapat beradaptasi dengan perannya sesuai dengan baik, maka akan berdampak
pada relasi pernikahan tersebut, bahkan akan mempengaruhi pengasuhan negatif pada anak. Gitu. Jadi yang ingin kamu address di situ adalah pasutri yang baru menjadi orang tua. Itu sasaranmu ya? Iya. Itu sasaran personnya yang ingin kamu bantu. Saran ada kelompok ini, kelompok itu yang ingin kamu bantu adalah kelompok ini gitu ya. Iya. Nah, yang kamu usulkan kepada kelompok ini apanya? Yang saya usulkan dalam kelompok ini itu agar dapat melakukan marital communication yang baik, yang berkaitan dengan resiliensi keluarga, yang diharapkan bahwa pada pasutri tersebut dengan adanya marital communication, maka pasutri tersebut akan mendiskusikan mengenai pembagian perannya dalam mengatur rumah tangganya, kemudian menjaga relasi pernikahan tersebut agar tetap positif, kemudian menjaga hubungan harmonis. Oke, jadi kan sebenarnya kalau yang kutangkap darimu, artinya dirimu ingin memberikan masukan kepada pasangan-pasangan yang ada di tahap itu supaya dia bisa melewati tahap itu dengan baik, gitu kan? Iya, Mbak. Nah, sekarang justru malah yang belum kelihatan ada apa sih di tahap itu. Tadi kamu udah cerita menghadapi peran baru, ini baru. Terus kenapa dengan setiap saat kan kita akan ketemu peran baru gitu ya. Nah, yang khas dari tahap ini itu tuh apa, sehingga kamu perlu memberikan sesuatu ke mereka, kamu perlu membantu kelompok ini. Ada apa? Baik Mbak, dalam tahap ini itu ada seorang anak yang perlu diperhatikan. Jadi orang tua itu harus mempersiapkan bekal agar dapat menjaga perawatan bayinya tercukupi, kemudian bagaimana nanti kehidupan kedepannya dari ekonominya, kemudian bagaimana dalam pengaturan kehidupan sehari-harinya, seperti itu Mbak. Oke, jadi fokusnya berubah ya. Kalau masih pacaran, pengantin baru, fokusnya siapa? Pasangannya Mbak. Pasangannya. Kalau begitu ada anak, fokusnya berpindah ke anak. Ke anak itu menimbulkan apa? Menimbulkan kesenjangan, menimbulkan perubahan kesenjangan antara hubungan pasutri tersebut, Mbak. Iya, itu senjang, jomplang gitu yang tadinya saling memperhatikan, tadinya kamu sudah makan belum? Adek capek ya dipijitin, sekarang udah nggak lagi, si bapak sibuk mikirin gimana beliin susu, si ibu sibuk mikirin ini kapan mandiin anak, makannya udah belum, makannya sehat apa nggak, cukup apa nggak sempat lagi saling memperhatikan. Nah, terus itu kemudian menimbulkan apa? Resiko yang dihadapi pada fase ini? Menimbulkan hubungan keduanya menjadi renggang, Mbak. Nah, itu cuman renggang aja? Iya, Mbak. Oh, coba nanti buka lagi. Kalau topiknya adalah tentang kepuasan perkawinan, kamu akan ngelihat bahwa ada bentuk U-shape, bentuk U. Jadi ketika pada masa menjadi parenthood, masuk masa parenthood itu kepuasannya paling rendah. Karena itu tadi, masing-masing pasangan terjebak pada peran sebagai orang tua. Gitu ya, tidak lagi memperhatikan satu sama lain. Jadi fungsional aja gitu. Itu membuat kepuasan menurun tajam. Nah, terus coba compare dengan data-data permasalahan perkawinan. Kamu bisa pakai pendekatan mungkin dengan tingkat perceraian mungkin, atau mungkin dengan kamu misalnya punya kenalan biro-biro konsultasi keluarga, kamu bisa gali dari sana gitu ya, klien-klien yang masuk ke sana gitu. Nah, yang sebenarnya ingin katakan adalah di naskahmu itu belum kelihatan itu. Kamu tidak menceritakan ada masalah apa sih di fase ini gitu. Sehingga penting untuk diteliti. Itu. Kamu sampaikan, kamu baru menggambarkan aja bahwa terjadi perubahan peran. Perannya dari seperti ini menjadi begini. Ada peran baru yang harus disesuaikan gitu ya. Tiap tahap ada peran baru gitu ya. Nanti anak masuk remaja,
apa namanya adaptasi peran lagi gitu. Selalu ada, tapi yang sangat khas di sini apa, dan mungkin bisa di cross check ke data perceraian itu. 5 tahun pertama itu masa kritis pertama. Kalau bisa melewati 5 tahun pertama itu biasanya perkawinan punya kans bagus lah ke depannya gitu. Nah, persoalannya bisa bermula dari sini gitu, bahwa penyesuaian dalam hal peran ini tidak berjalan mulus gitu. Apalagi kalau kemudian terus yang ada kemudian saling menuntut gitu ya, bahwa merasa yang satu merasa berkorban banyak, sebenarnya yang sini juga merasa berkorban banyak, tidak mendapatkan feedback perhatian yang selayaknya, misalnya kayak gitu, itu juga akan semakin kejar. Nah, putus itu pertama. Nanti tolong itu ditambahkan ya. Nah, terus yang kedua, apa tadi ya, catatanku kemana? Saya aku atur nafas dulu ya. Stamina aku kayak selama WFH. Sampai mana tadi? Oke, ada masalah apa di fase ini? Terus yang kedua, dirimu fokus kepada perempuan. Kenapa perempuan? Ini juga tidak nampak di naskahmu. Ada apa dengan perempuan? Ada apa dengan perempuan? Kamu sekedar menyebutkan bahwa di Indonesia peran pengasuhan lebih banyak disematkan ke perempuan. Itu tok gitu, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut gitu ya. Padahal laki-laki pun juga mengalami peran baru yang cukup berat. Dia dituntut untuk bisa memberikan sandaran ekonomi yang lebih kuat, ya kan, untuk anaknya, untuk istrinya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi peran, tuntutan peran baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berat gitu. Nah, terus kenapa kamu memilih untuk memandang dari sudut pandang perempuan? Baik Mbak Antin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab bahwa saya memilih ibu dikarenakan pada perjalanan ini berkaitan dengan seorang anak yang berkaitan bahwa setiap anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, dan di dalam masa kandungan sampai hingga nanti besar, seorang anak ini mempunyai hubungan kedekatan yang kuat dengan seorang ibu dikarenakan ibu yang mengandung anak tersebut, sehingga perilaku yang diterapkan oleh ibu yang dimulai dari kehamilan itu akan lebih berpengaruh pada kepribadian anak itu, Mbak. Jadi menurutmu kalau ada sesuatu yang negatif di sini, efek yang akan ditimbulkan itu jauh lebih banyak gitu ya ke pihak anak gitu ya. Jadi fokusnya adalah dirimu lebih berfokus untuk kepentingan menyelamatkan anak, bukan menyelamatkan pasutri ini ya. Begitu kan? Ini ya, nanti kamu masukkan. Kalau dari sisi perkawinan itu sendiri gimana? Kenapa Mbak? Maaf. Dari sisi perkawinan itu sendiri, kenapa harus ngambil perempuannya? Kalau tadi kan kaitannya untuk kepentingan anak, jawabanmu. Nah, sekarang kita coba tarik lagi ke pasangan ini, gitu kan? Karena anak itu kan butuh bapak ibunya, gitu ya. Baik Mbak, saya ingin menjawab kenapa. Kalau dari kaitan tentang pernikahannya itu, kenapa ibu? Dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari dalam budaya Indonesia bahwa ibu ini yang lebih sering mengurus anak daripada seorang ayah. Jadi yang lebih merasakan stres itu lebih ke ibu, dikarenakan apalagi apabila ibu harus mengurus rumah tangga, kemudian juga merawat anak secara sendirian tanpa dibantu oleh siapa-siapa. Terlebih lagi apabila suaminya ini tidak memberikan dukungan kepada istri, maka istri akan mengalami kecemasan, Ibu. Mbak, maaf seperti itu. Oke, kalau misalnya memang itu adalah argumennya, tolong ditambahkan dan diberikan bukti-buktinya. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa
di riset sebelumnya 1 atau 2 atau 3 itu cukup, bahwa memang hal itu terjadi gitu ya, bahwa perempuan itu mengalami tension yang lebih tinggi di fase ini, sehingga dirimu meskipun keduanya penting gitu ya, memandang dari sudut pandang laki-laki maupun sudut pandang perempuan itu sama-sama penting menurutku ya, karena laki-laki pun juga mengalami perubahan peran dan dia harus menyesuaikan diri dan dia harus berhadapan dengan dunia luar gitu. Dunia luar itu kan kejam gitu ya. Gitu. Itu juga itu ditambahkan ya kalau memang benar ada hal tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada resiliensi dan ada komunikasi. Hal utama yang ingin kamu tawarkan kepada keluarga di fase ini apa? Resiliensinya atau komunikasinya? Fokusmu. Baik Mbak, untuk fokusnya itu lebih ke komunikasi Mbak, dikarenakan dalam mohon maaf Mbak, lebih ke komunikasi, dikarenakan dalam komunikasi ini Pak Sutri akan menyampaikan mengenai kehidupan sehari-harinya. Jadi dalam komunikasi ini dinilai apakah seberapa terbukanya pasangan tersebut menceritakan masalah yang terjadi, kemudian bagaimana respon dari pasangannya, kemudian juga karakteristik atau frekuensi seberapa sering Pak Sutri itu bercerita mengenai masalah di kehidupan sehari-harinya. Dan untuk sekarang pertanyaanku balik, aku ubah. Meskipun kamu berbicara soal hubungan ya, misalnya nih kamu harus menjelaskan secara rasional, menurutmu mana ditimbulkan oleh mana? Resiliensi dulu baru komunikasi atau komunikasi dulu baru resiliensi? Baik Mbak, menurut saya komunikasi dulu baru resiliensi Mbak, karena kan dengan adanya komunikasi maka secara otomatis keluarga itu mengembangkan resiliensi keluarga yang baik Mbak. Berarti kalau misalnya dirimu diharapkan untuk mencari tahu mana disebabkan oleh mana, apa yang menyebabkan, apa yang disebabkan? Baik Mbak, menurut saya yang menjadi penyebab itu adalah komunikasi yang akan menyebabkan resiliensi keluarga. Oke, berarti kalau dipaksakan untuk IPDP, resiliensi itu ada di DV ya? Ya kan? Iya Mbak. Nah, kenapa aku menanyakan ini? Ini kaitannya dengan pilihan kita untuk mengatur alur berpikir kita, gitu ya. Kenapa aku mengatakan ini, menyampaikan ini, karena aku membaca bab 1-mu itu pembicaraannya nyampur gitu loh, begitu masuk ke komunikasi dan resiliensi nyampur berulang. Aku sebenarnya pas pertama kali lihat agak terkejut, bab 1-mu sampai 21 halaman banyak sekali gitu ya, kamu ngomongin apa aja sih gitu ya, ternyata di dalamnya banyak pengulangan. Kenapa kamu bisa menjadi pengulangan? Karena itu tadi, karena pembicaraannya campur aduk ketika sudah masuk ke topik resiliensi dan topik komunikasi. Jadi saranku selesaikan satu-satu dulu. Untuk bisa menyelesaikan satu-satu, mau nggak mau kita harus pegang standpoint kita apa. Standpoint kita di komunikasi kah atau standpoint kita di resiliensi kah gitu ya. Kalau kita pakai patokan IVDV akan lebih enak kalau kita menyampaikan DV-nya dulu. Itu lebih nyaman, lebih gampang untuk menyusun alur, lebih gampang untuk lebih gampang dalam flow-nya nanti. Nah, dengan demikian kamu bahas aja dulu resiliensinya. Nah, misalnya kamu mulai dari apa tadi kamu menceritakan fenomena di keluarga transisi parenthood. Kamu fenomenanya ceritakan dulu. Fenomena yang seperti itu membuat apa? Menempatkan keluarga ini pada risiko tinggi untuk pecah.
ya kan? Dan karena berbagai persoalan yang tidak dapat tertangani, tidak dapat dihadapi, tidak dapat dipecahkan bersama. Nah, permasalahan keluarga itu kalau ngadepin masalah harus bagaimana sih? Dia membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya resiliensi, daya lenting. Ketika ada tantangan, ada apa, dia butuh daya lenting yang kuat. Nah, baru setelah selesai membicarakan tentang transisi dan risikonya, masuk ke resiliensi. Nah, resiliensi itu apa? Cukup sebutkan sedikit aja bahwa resiliensi itu adalah daya lenting, kemampuan menghadapi ini, itu. Kamu gambarkan sedikit, kemudian kamu ceritakan, oh resiliensi ini bisa diperkuat dengan apa, atau bisa dipengaruhi oleh apa, gitu kan. Nah, baru masuk ke variabel selanjutnya, gitu Niki. Komunikasi, gitu. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa kamu nggak berani pakai pengaruh gitu ya. Kenapa nggak pakai pengaruh? Komunikasi ke resiliensi, karena kan kalau kita lihat strukturnya, resiliensi itu kan ada unsur komunikasi juga, artinya dia membutuhkan komunikasi gitu kan, resiliensi itu. Nah, sebenarnya itu sudah cukup untuk bagiku sih ya. Mungkin perjalananmu dalam teori dengan melihat pustaka sama Bu Melo belum menemukan cukup bukti untuk membuat peran, ya nggak apa-apa sih. Ini nggak apa-apa. Hubungan dulu nggak apa-apa, nanti yang episode selanjutnya mungkin bisa masuk ke peran. Oke, itu bisa ditangkap nggak Niki? Iya, bisa Mbak. Setelah selesai menceritakan resiliensi, kamu cerita resiliensi itu bisa dibangun, bisa dikuatkan dengan apa. Nah, setelah itu baru masuk ada bla 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 bla, salah satunya adalah kepuasan komunikasi marital, kepuasan marital komunikasi itu. Nah, sebutkan kepuasan marital komunikasi itu apa sih, gitu kan. Nah, di dinamika kamu harus cerita marital di dinamika sekali, dirimu harus menyampaikan bukti-bukti yang menunjukkan itu, bahwa ada kaitan antara keduanya. Terus juga harus bisa menjelaskan, dinamikanya itu adalah menjelaskan bagaimana sih komunikasi, kepuasan, bukan komunikasinya, tapi kepuasan komunikasi itu bisa membuat lebih resilient. Ini kepuasannya loh ya, bukan komunikasinya. Gitu. Marital communication dengan marital communication satisfaction itu kan dua hal yang berbeda kan? Iya Mbak. Ya nggak? Iya Mbak. Marital communication itu adalah komunikasi di perkawinan, komunikasi dalam kerangka perkawinan. Satisfaction adalah perasaan feedback kita terhadap proses itu, kan? Nah, rasa kita terhadap feedback itu, terhadap proses itu, bagaimana sih bisa mempengaruhi resiliensi gitu. Ini yang perlu untuk dijelaskan gitu, dalam dinamika, atau kalaupun di bab 1 sebelum sampai kamu membuat kesimpulan bahwa penelitian ini akan melakukan apa. Sebelum sampai ke situ, dia harus kasih penjelasan satu paragraf dua paragraf. Kepuasan ini bisa menimbulkan apa sih sehingga si resiliensinya bisa meningkat gitu. Oke, itu bab satunya itu. Oke, baik. Kita masuk ke bab 2. Aku buka ini dulu. Bab 2. Ini kalau lihat tulisan ini banyak banget nih Mbak Bu Melo, bisa dipakai bikin buku nih Bu Melo, sayang nih banyak banget. Nah, ini tadi kan kita sudah bersepakat ya bahwa yang akan ditawarkan pertama kali adalah resiliensi. Ditawarkan untuk menyelamatkan, menurunkan risiko perkawinan itu
di tahap ini adalah kita mempromote resiliensi, ya kan? Nah, how to promote resiliensi, kamu menawarkan kepuasan komunikasi, gitu kan runtutan berpikir kita tadi yang sudah kita sepakati. Nah, maka untuk tujuan pustapanya kamu balik nih, ya, kamu balik dulu, kamu kemukakan dulu yang apa namanya resiliensi perkawinan. Resiliensi perkawinan itu apa sih? Definisi, dimensi, komunikasi, faktor-faktor, oke. Faktor risiko, faktor ini, kemudian ada apa lagi? Manfaat, oke. Nah, ini alat ukur kenapa ada di sini? Kenapa alat ukur ada di sini? Ada di bab 2. Iya, baik. Untuk alat ukur bab 2 dimasukin di sini di bab 2 dikarenakan hanya ingin menjelaskan mengenai alat ukur yang sudah dipakai di sebelumnya atau alat ukur ini mengembangkan alat ukur yang sebelumnya, Mbak. Biasanya kalau alat ukur ada di bab 2 itu adalah ketika terjadi apa ya? Terjadi misalnya alat ukur ini ada banyak gitu loh. Satu teori dikembangkan oleh banyak orang gitu. Maka kita boleh menaruh alat ukur, menurutku loh ya, di bab 2 kita menyampaikan membanding-bandingkan antar alat ukur. Kemudian kita pilih alat ukur yang mana, kenapa. Jadi kita bisa menjelaskan kenapa akhirnya kita memilih alat ukur itu. Tetapi kalau kita memilih kita sudah menentukan satu alat ukur dan kita ingin menjelaskan proses alat ukur itu sampai menjadi sekarang, misalnya alat ukur itu sudah direvisi berkali-kali gitu ya, nah itu menurutku cukup disampaikan di bab 3. Tapi kalau ada kontroversi, ada macam-macam alat ukur yang dikembangkan dari teori yang sama, itu bisa masuk ke bab 2. Itu pendapatku sih, Bu Melo ya. Mungkin nanti bisa di cross check ke Pak Bagas. Akhirnya Bu Melo karena ini kulihat kan semuanya sama ya. Sama apa bedanya? Bagus sih. Kenapa, Mbak? Alat ukur yang kamu sampaikan di sini sama atau beda? Beda, Mbak. Beda. Nah, kalau beda bolehlah di bab 2 ini. Tapi itu tadi aku belum melihat proses pembandingannya. Kamu belum melakukan analisis terhadap masing-masing alat ukur itu sehingga kamu berkesimpulan akhirnya kamu pakai alat ukur apa. Nah, kalau sudah berkesimpulan pakai alat ukur apa, nanti di bab 3-nya kamu cukup menyebutkan alat ukur ini dan menjelaskan struktur alat ukur ini gitu. Itu ya. Baik, Mbak. Kemudian ini nanti dibalik ke depan dulu ya. Kalau untuk resiliensi nggak ada masalah karena istilahnya kan cuma terdiri dari 2 kata ya. Resiliensi keluarga, dan semuanya sudah konsisten menjelaskan tentang resiliensi keluarga dari 14 faktor, dimensi, definisi, itu semua sudah konsisten dalam bercerita soal resiliensi keluarga. Ini yang masih agak membingungkan adalah yang komunikasi. Nah, ini kan terdiri kata majemuk nih, terdiri dari 3 kata. Ya, kata yang masing-masing kata itu sebenarnya punya definisi sendiri gitu ya. Ada marital, ada communication, kemudian ada satisfaction. Nah, ini karena variabelnya adalah marital communication satisfaction 2.1 itu harusnya judulnya juga marital communication satisfaction. Karena yang menjadi fokus risetmu adalah komunikasi, bagaimana sih kepuasan terhadap komunikasi merit, komunikasi perkawinan gitu ya. Iya, baik, Mbak. Nah, jadi namanya aku juga bingung nih gimana nih. Ini kan definisinya juga communication satisfaction, tapi dimensinya marital communication satisfaction.
faktor marital communication, bukan faktor satisfaction. Faktor yang mempengaruhi komunikasi dan faktor yang mempengaruhi kepuasan sama nggak menurutmu? Beda kan? Iya, Mbak. Marital communication fokusnya di apa? Kata utamanya komunikasi dalam konteks perkawinan. Kepuasan komunikasi, kata utamanya apa? Satisfaction, kepuasan. Itu. Jadi harusnya yang ditulis di sini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan marital communication. Kalau bahan ini misalnya sayang untuk dihapus, ya kita tertib dari depan. Tertib dari depan kita jelaskan dulu kata per kata. Kita jelaskan dulu marital itu apa, definisinya, dan apa yang menurutmu perlu dijelaskan tentang marital di sini, gitu kan? Mungkin kamu perlu membatasi yang namanya perkawinan itu adalah yang terikat dalam hukum perkawinan yang sah, gitu ya. Misalnya kamu perlu membatasi itu. Menurutku perlu karena apa ya? Sekarang kalau di buku-buku Barat ketika menyebut marital itu kan tidak semuanya terikat secara hukum. Ketika cohabitation dengan komitmen yang kuat jangka panjang itu pun disebut marital relation, gitu ya. Dan mereka komit untuk punya anak dan seterusnya, itu mereka pun tetap disebut dalam relasi marital. Makanya kamu perlu dudukkan marital yang mana, gitu kan. Terus juga apa lagi? Dan marital sekarang kan kalau kita dalam konteks sosialitas dunia kan juga ada marital dan antar apa sama jenis segala macam gitu ya. Makanya kamu dudukkan dulu yang kamu maksud dengan marital di sini apa. Ini kalau mau tertib disampaikan satu-satu ya. Sama marital dulu, kemudian komunikasi, definisi komunikasi itu apa, aspeknya apa gitu kan, faktor yang pengaruhnya apa, kemudian masuk ke satisfaction itu apa gitu ya. Setelah itu kamu rangkum marital satisfaction, communication satisfaction itu apa, baru masuk ke faktor-faktor yang berpengaruh ke marital communication satisfaction gitu. Itu Niki. Kalau dirimu kesulitan mencari sumbernya, dirimu bisa pakai pendekatan. Orang merasa puas tuh kalau apa sih gitu. Kamu bisa pakai pendekatan pesan. Oh, kalau orang merasa puas tuh kalau kondisinya ini. Biasanya orang puas dengan sesuatu yang sesuai ekspektasi. Biasanya orang puas dengan sesuatu yang kualitasnya bagus. Nah, dari situ kamu bisa tarik, oh kalau begitu orang puas dengan perkawinan, dengan komunikasi itu kalau apa? Komunikasinya nyambung misalnya, komunikasinya memfasilitasi dia menyampaikan sesuatu gitu. Nah, kayak pendekatan gitu nggak apa-apa. Ya. Jadi untuk bagian komunikasi ini kamu tertibkan lagi ya. Baik, Mbak. Kalau nggak mau banyak-banyak ya langsung aja definisi ini pakai judul marital communication satisfaction, langsung definisinya 3 kata itu kamu buat sebagai satu kata majemuk, langsung kamu definisikan. Itu lebih cepat, lebih ringkas gitu. Terus dimensinya udah oke. Nah, ini yang faktor-faktor tadi yang kuceritain bisa pakai, kalau kesulitan cari bisa pakai pendekatan kayak gitu. Baik, Mbak. Nah, ini juga manfaat marital communication. Kalau ini kan manfaat komunikasinya. Nah, harusnya kan manfaat kepuasannya yang dijelaskan, karena fokusmu ke kepuasannya. Iya. Ya kan? Variabelmu adalah kepuasan, bukan komunikasinya. Gitu. Jadi, kenapa orang harus puas dengan komunikasi? Gitu. Itu yang harus kamu jelaskan. Gitu. Oke, ini udah ya tadi alat ukur juga kenapa ada di sini. Jadi kalau mau di sini, artinya dirimu harus membanding-bandingkan berbagai alat ukur yang kamu temukan. Kemudian kamu memilih apa? Nah, yang penting dia harus ditutup dengan itu tadi. Kamu memilih yang mana? Ya, harus memilih yang mana. Memilih yang mana dan mengapa.
Mengapanya itu berdasarkan tadi diri membanding-bandingkan itu tadi. Nah, ini ada kalimat yang agak di bagian resiliensi keluarga itu ada ide yang janggal. Konsep ketahanan keluarga memperluas teori perkembangan bla 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 bla. Meskipun resiliensi ini kamu ingin bilang resiliensi ini bagian dari ketahanan gitu ya. Iya, Ini Mbak. menjadi kalimat janggal karena konteksnya kan kamu sedang ngomongin resiliensi dalam kerangka transition gitu kan. Iya, Mbak. Meskipun memang ujungnya ke sana juga gitu, tapi sebaiknya ini dihilangin aja. Baik, Mbak. Kalaupun mau ditampung, harusnya ini munculnya di bab 1. Bahwa keluarga ini butuh untuk tetap bertahan. Untuk bertahan butuh resilient. Nah, gitu. Kalau mau dimunculin di sana. Ini dirimu kan juga pas mendefinisikan resiliensi keluarga, kamu akhirnya memilih si Walls gitu ya. Ini kamu kasih keterangan tambahan mengapa. Mengapa kamu pilih yang Walls? Niki, cepat dijawab. Di antara sekian banyak definisi yang kamu paparkan, kenapa pilih yang Walls? Baik, Mbak. Saya memilih WALS dikarenakan WALS ini meneliti mengenai ketahanan keluarga secara menyeluruh, bagaimana ketahanan keluarga secara menyeluruh, mengenai bagaimana keluarga itu memandang sistem kepercayaannya, kemudian bagaimana struktur dalam keluarga tersebut, dan juga bagaimana keluarga tersebut dapat berkolaborasi memecahkan masalah yang terjadi, Mbak. Oke, kalau dibandingkan dengan yang lain, dengan definisi-definisi yang lain, kenapa nggak pilih yang ada banyak nih kamu sampaikan? Baik, Mbak. Karena saya memilih saya memilih alat ukur dari Walls dikarenakan menurut saya Walls ini sudah lama sudah lama membahas mengenai resiliensi keluarga, dan juga Walls ini menjelaskan mengenai faktor pelindung dan faktor resiko yang ada pada proyeksi keluarga tersebut, Mbak. Berarti secara struktur menurutmu Walls lebih lengkap dari yang lain? Iya, Mbak. Oke. Itu alasan teoretisnya ya. Alasan praktisnya apa? Baik, Mbak. Untuk alasan praktisnya dikarenakan dalam Walls ini menjelaskan menjelaskan adanya 3 dimensi mengenai sistem kepercayaan dan pola organisasi serta komunikasi, sehingga keluarga akan dapat lebih banyak mengetahui lebih detail dengan make Walls ini, maka hasilnya akan lebih terlihat jelas bagaimana keluarga tersebut dapat bertahan dalam situasi krisis, Mbak. Dan alatnya sudah ada gitu ya. Iya. Nah, secara praktis kan intinya itu, alatnya yang sesuai dengan konstruk sudah ready dan sudah digunakan di mana aja. Yang saya tahu yang saya baca di RC, Mbak. Kamu nggak mencoba mencari tahu dia sudah diadaptasi di mana aja? Walls orang mana sih? Dia risetnya di mana sih? Walls di
Nah, nanti kamu cari aja Iya ya. baik Mbak. Itu sebenarnya bisa jadi alasan buatmu bahwa dia pernah diadaptasi di sini dan hasil adaptasinya menunjukkan alat ini berfungsi dengan baik gitu ya. Dan secara struktur isinya juga cocok gitu dengan orang sini. Dari sisi struktur isinya tadi itu bahwa isinya tuh ini resilience itu seperti ini, itu tidak, bukan sesuatu yang lain gitu lah. Oke, baik. Tadi kita mulai jam berapa ya Mbak Melo ya? Kayaknya jam 9.45 kan deh Mbak. Oke, nah itu 9.45 ya? Iya. Ini sudah sejam, dirimu belum ada kesempatan bicara nih. Gak apa-apa Mbak. Aku pembimbing. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ya dikit nggak apa-apa. Ya. Ini dirimu pakai teknik sampelnya banyak sekali, kenapa nih? Iya baik Mbak, untuk teknik sampel, mohon maaf, teknik samplingnya saya menggunakan 3 dikarenakan saya mengalami keterbatasan mengenai sampel yang ada. Oleh karena itu saya mengambil data secara online dan offline Mbak. Nah untuk online-nya itu, untuk offline-nya saya menggunakan untuk offline-nya saya menggunakan teknik pengambilan sampel snowball sampling dikarenakan saya tidak mengetahui keberadaan mengenai ibu yang mempunyai anak satu, sehingga saya menggunakan teknik snowball sampling. Dikarenakan saya bertanya kepada ibu yang mengetahui di mana saja ibu-ibu yang mempunyai anak pertama. Jadi yang offline pakai snowball, yang accidental? Yang accidental juga offline Mbak, dikarenakan waktu pengambilan data secara offline saya mengunjungi tempat-tempat yang sekiranya banyak sampel ibu anak satu seperti dengan posyandu. Dan apabila saya melihat ibu-ibu yang menggendong anak satu, kemudian saya bertanya mengenai apakah sesuai dengan karakteristik penelitian saya. Apabila sesuai, maka saya mengenai maksud tujuan saya mengenai ibu itu untuk apakah bersedia menjadi sampel penelitian saya gitu Mbak. Jadi kalau mendengar ceritamu tadi, kayaknya ini cukup 2 aja deh, accidental dan snowball aja deh. Dan kamu jelaskan snowball itu bagaimana, accidental kamu lakukan seperti apa. Jadi kamu lakukan 2 sesi ya, sesi accident melakukan dengan cara apa, sehingga kamu jelaskan itu. Kenapa cara ini 2 hal itu dilakukan juga bagusnya kamu jelaskan juga. Baik Mbak. Gitu. Kemudian aku tadi concernnya di bab 1 aja sih sebenarnya Mel. Sama bab 2 itu tadi. Nah, ini yang selalu kutanyakan. Analisis datamu pakai apa? Baik Mbak, untuk analisis datanya saya menggunakan uji normalitas dan uji hipotetis korelasi Mbak. Yang disebut analisis data sebuah penelitian itu sebenarnya apa sih? Yang mana sih? Mohon maaf Mbak, untuk analisis datanya untuk analisis data yang saya ketahui seperti menguji reliabilitas dan validitasnya Mbak. Itu kan untuk alat ukurnya. Kalau untuk penelitian ini kan tujuannya apa? Menjawab pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan kita sudah punya jawaban sementara.
Jadi kita perlu untuk membuktikan jawaban sementara kita itu betul enggak. Dengan cara apa? Dengan cara ambil data, datanya kita analisis. Nah, yang mana yang akan menjawab pertanyaan kita? Baik Mbak. Analisis yang mana yang menjawab pertanyaan kita? Baik Mbak. Menurut saya analisis yang menjawab pertanyaan kita mengenai analisis itemnya dan juga analisis itemnya Mbak. Pertanyaan penelitianmu apa? Adanya hubungan antara kedua variabel Mbak. Nah, yang menjawab itu yang mana? Yang uji korelasi Mbak, uji hipotetis. Maksudku itu Niki. Jadi analisis utama riset itu yang ini, yang uji hipotesis ini. Jadi artinya yang mana? Yang uji apa? Uji Spearman rank ini. Nah, terus uji normalitas itu apa? Uji normalitas ini merupakan syarat merupakan salah satu syarat yang harus diterapkan untuk menentukan menentukan uji hipotetis penelitian kita, apakah menggunakan parametrik atau non parametrik. Ya betul, aku cuma pengen memastikan kalian paham di sini bahwa analisis yang disebut analisis dalam penelitian itu analisis yang untuk menjawab penelitian itu yang uji hipotesis ini. Yang lainnya itu adalah proses menuju sini. Kamu kasih tambah keterangan seperti sebelum masuk ke uji normalitas bahwa analisisnya mengalami proses apa aja gitu ya. Menceritakan di situ posisinya masing-masing gimana gitu. Selanjutnya, ini kamu juga menjadi usia ibu 17 tahun, ada ya zaman sekarang ya? Iya Ibu, iya Mbak. DKI Jakarta, dan aku juga punya sepupu nggak lulus SMA, baru lulus SMP juga menikah. Sudah mantul sekarang, ya Allah. Umurnya jauh di bawahku. Anaknya juga gitu, lulus SMA, masih mending anaknya lulus SMA. Berarti ponakanku ya, baru menikah tahun kemarin. Ini sebenarnya juga menarik loh untuk kita nikah muda itu ya. Nah, aku mau tanya, kriteria anak pertama usia 0-3 tahun ini kamu dapat dari mana? Dasarnya apa? Untuk dasar dari penelitian 0-3 tahun, saya dasarnya bahwa 2 tahun pertama itu merupakan masa-masa kritis pasutri yang mengalami perubahan peran, dan untuk 2-2,5 tahun Mbak. Itu dasarnya dari siapa? Kenapa nggak cuma 1 tahun aja? Kenapa nggak 2 tahun aja? Kamu dirimu ambil sampai usia 3. Baik, saya melihat dasarnya dari sumber yang pernah saya baca dari sebentar Mbak, maaf. Dari Rahmaita 2015 Mbak, yang mengatakan bahwa warga dengan anak pertama yang usia 0-3 tahun merupakan masa yang paling sensitif dan sangat rentan. Nah, aku sejauh aku baca itu belum kamu sebutkan. Ya kan, kamu tuliskan di situ bahwa masa itu 0-3 itu adalah masa benar-benar masa awal orang tua itu mengenal peran baru, dan 3 tahun itu adalah masa rata-rata untuk penyesuaiannya gitu ya. Itu sumbernya belum ada, jadi itu tolong dituliskan ya. Oke. Terus, untuk sumber referensi, ada beberapa hal yang aku agak aneh cara penulisannya, dan aku cari di daftar pustaka juga nggak ada. Ini tolong dicek ulang ya.
Kamu pakai ini nggak sih, Mendeley atau apa gitu? Enggak, Mbak. Oh, bukannya sekarang harus wajib ya? Aku sudah diwajibkan pakai itu Mendeley dan kawan-kawan ya. Iya, baik, Mbak. Nanti akan Hmm. saya menggunakan Mendeley. Terus ini apa? Banyak sekali kamu pakai sumber sekunder. Siapa dalam siapa gitu ya. Itu tolong untuk kalau sebisa mungkin cari sumber utamanya. Nah ini nih yang aku aneh tadi, yang aku agak aneh. Ini ada 3 nama, ada Brenner, terus siapa ini? Brenner, Brenner, Mufarohah, dan Kinanti. Itu kamu ada tuh nulis kayak gitu. Tapi aku cek ke daftar pustaka nggak ada. Adanya Mufarohah dan Kinanti. Mungkin maksudmu Brenner dalam gitu ya. Iya, Mbak. Nah, terus ada lagi Lestari, Mufarafah, dan Kinanti. Itu juga mungkin Lestari dalam gitu ya. Iya, Mbak. Nah yang gitu-gitu, nah makanya kita perlu pakai Mendeley itu memperkecil kesalahan-kesalahan kayak gitu ya. Iya, baik, Mbak. Kalau nanti sebaiknya, ini sebulan kan sebenarnya lumayan ya, karena secara esensi kan cuma perbaikannya cuma membalik-balik alur aja, nggak perlu cari banyak lagi. Kamu harusnya sempat lah untuk memperbaiki ini ya, daftar pusakanya ya. Iya, Mbak, baik, Mbak. Kalau nggak ngerti cara pakai Mendeley, rasa ada rekaman nih, nanti kamu bisa cari. Mbak Inka tuh pernah bikin pelatihan dan direkam. Kamu bisa cari deh atau cari ke teman-teman ya. Ya, baik, Mbak. Oke, jadi itu catatannya, cari apa sumber aslinya sebisa mungkin, terus lebih teliti dalam membuat rujukan. Oke. Oke Mbak, Mbak, aku rasa dariku itu aja. Selanjutnya tanya jawab akan dilanjutkan oleh Bu Melo. Enggak Bu Melo? Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Entin atas masukannya. Ya memang alurnya saya merasakan juga masih bolak-balik gitu ya Niki ya. Jadi mungkin nanti fokus kita adalah meruntutkan alur sesuai dengan masukan Bu Entin. Tadi kita lihat dulu fokus utama penelitian kamu itu apa gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan pendekatan DV, IV itu tadi gitu ya Niki ya. Baik, ya, Oke, saya ucapkan selamat ya Niki. Kamu sudah sampai di tahap ini gitu ya, setelah melalui berbagai macam proses gitu ya, baik proses perkuliahan maupun proses pengerjaan skripsi secara spesifik gitu ya. Ini saya ngomong sambil melihat ke ini juga ya, komputer, jadi saya wajahnya tuh tidak langsung melihat ke kamu gitu ya, tapi melihat ke samping. Oke. Nah, saya melihat kamu sudah cukup baik ya, Niki. Memang untuk penulisan perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, apa sih Niki hal yang kamu ambil ya sebagai pelajaran gitu kan dalam proses pengerjaan skripsi ini? Kamu mendapatkan insight apa? Baik secara akademis gitu ya maupun non akademis. Baik, Mbak Melo, terima kasih. Menurut saya dalam penyusunan skripsi ini saya mendapatkan pelajaran mengenai bahwa saya perlu memanajemen waktu dengan baik dan juga konsisten, dimana kita harus mengalahkan rasa malas kita agar dapat merelakan rasa malas
rasa malas kita agar dapat menulis skripsi ini, Mbak. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap, Niki merasa diri Niki malas gitu atau gimana nih? Baik, Mbak, mohon maaf, dalam penyusunan skripsi ini saya ketika ambil data saya merasa bahwa ketika ambil data itu sulit mendapatkan partisipan, sehingga saya pada saat itu merasa bahwa saya seperti menyerah, namun saya mengingat harapan-harapan dari orang tua yang 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 harus agar maaf Mbak, agar saya dapat lulus tepat waktu. Jadi saya terus berusaha. Kami juga ketika ambil data saya merasa susah. Saya ditemani oleh mama saya terus disemangatin agar saya bisa tepat waktu. Maaf Mbak. Jadi memang tidak mudah ya untuk mencari orang tua ya, ibu lah ya, yang baru punya anak satu dan anaknya itu juga masih dalam usia 0-3 tahun ya gitu. Terus saya ingat kamu waktu itu minta surat-surat ya untuk ke puskesmas, tapi akhirnya nggak jadi karena kan perizinannya ribet ya Niki ya. Iya. Gitu, harus ke dinas dan lain sebagainya. Waktu itu akhirnya kamu nyari di mana tuh Niki partisipannya? Diantar mama kamu kemana? Diantar di rumah saudara saya yang di Kampung Bahari, di mana bahwa pada saat di Kampung Bahari itu merupakan banyak ibu-ibu yang baru mempunyai anak kecil gitu Mbak. Jadi saya dapat di situ. Jadi kamu jadi kamu ke sana terus kamu datangin satu-satu atau mereka datang terus kamu ada juga di tempat itu? Iya. Jadi waktu di Bahari saya bertanya kepada saudara saya yang tinggal di Kampung Bahari mengenai apakah ada posyandu di daerah tersebut. Dan juga kebetulan ada posyandu sehingga saya datang dengan mama saya. Saya meminta izin kepada ketua RW dan ketua RT untuk ambil data di posyandu RW 4 Mbak, dan alhamdulillah saya diperbolehkan untuk mengambil data tersebut. Dan ketika mengambil data tersebut saya berdiri di ujung di depan pintu utama itu, kemudian saya mengamati, mengobservasi ibu-ibu yang mempunyai anak satu, dan saya bertanya apakah ibu tersebut hanya mempunyai anak satu atau tidak dan usianya 0-3 tahun atau tidak. Dan apabila sesuai maka saya meminta kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian itu Mbak. Jadi setiap ibu yang ada di situ kamu tanyain gitu satu persatu. Oke, jadi ini luar biasa ya keberaniannya juga ya untuk approach ke partisipan yang kamu kan juga nggak kenal gitu ya, dan ini ada di lain wilayah gitu ya, bukan di tempat tinggal kamu. Nah, selain di Kampung Bahari, kamu mendapatkan data dari mana lagi? Apa dari situ semua? Iya Mbak, untuk data online-nya hanya di offline-nya hanya di Kampung Bahari aja. Waktu itu sempat pertama kali datang di Puskesmas Kebon Bawang dekat rumah saya, dan situ saya meminta izin kepada satpam, dan kemudian satpam memperbolehkan saya ambil data. Kemudian di situ saya hanya mendapatkan 3 partisipan aja Mbak, dan untuk sisa data lainnya saya mengambil melalui online Mbak. Oke, baik. Iya. Untuk yang data offline berarti ada biodata si ibu itu ya, Niki ya? Iya. Iya, ada. Ada nomor teleponnya nggak? Ada. Karena kalau nggak salah kita kan nanti akan memberikan ini ya, reward ya. Iya, ada. Setelah uang ininya hibahnya turun, berarti nanti saya bisa menghubungi gitu ya untuk menanyakan mereka mau rewardnya apa, gitu ya. Oke. Nah, apa nih makna penyelesaian skripsi buat Niki sendiri? Gitu.
Baik Mbak, untuk makna penyelesaian skripsi ini menurut saya bahwa skripsi ini menandakan bahwa saya tuh bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan juga saya dari makna skripsi ini saya berusaha agar saya dapat mengabulkan permintaan orang tua saya agar saya dapat cepat lulus dari Yarsi, Mbak. Oke, lulus tepat waktu ya, Niki ya. Iya, Mbak. Oke. Nah, kemarin kan pada saat kamu selesai revisi forum ya, kamu kan kamu bimbingan dengan dosen forum gitu kan, tapi kemudian kamu kan telat ya untuk mengirimkan atau mendaftar gitu ya ke fakultas, tidak sesuai dengan deadline-nya. Apa hal yang bisa Niki ambil dari situ? Ya Mbak, dari masalah yang terjadi di forum, saya dapat mengambil hikmah bahwa segala sesuatu itu kita tidak bisa berkehendak sesuai dengan keinginan kita, itu tergantung pada keinginan Allah. Saya berharap bahwa saya dapat daftar tepat waktu di tanggal 12 itu, akan tapi ada masalah seperti itu, jadi saya sempat merasa menyerah, akan tapi saya dikuatkan oleh keluarga dan mengoptimiskan saya supaya bisa deh, kamu bisa lulus gitu. Jadi saya semangat dan saya terus berdoa kepada Allah. Saya tiap hari mengechat dosen forum mengingatkan mengenai revisi tersebut. Maaf Mbak. Ya. Baik, jadi memang ternyata ada faktor di luar kendali kita ya Niki ya, yang tidak bisa kita prediksikan gitu ya, banyak sekali faktornya gitu kan. Nah ini nanti juga bisa menjadi pembelajaran juga ya ketika kamu nanti mengerjakan revisi ya ketika lulus ujian ini gitu ya. Artinya kan mahasiswa diberikan waktu 1 bulan, tapi tentu saja kita sih berharap misalnya ya kita masukin H-3, dosennya langsung meng-ACC, terus kita mengumpulkan revisi sah gitu ya. Nah, tapi kan akan ada banyak faktor di luar kendali kita. Mungkin bisa jadi pada saat itu Mbak Entin ada keperluan lain gitu ya, atau misalnya Mbak Entin lagi sakit gitu kan, sehingga tidak bisa langsung merevisi, dan itu akan berpengaruh terhadap deadline pengumpulan kamu. Sehingga saran saya berkaca dari pengalaman yang kemarin, ya kita perlu mengantisipasi gitu ya dengan memberikan revisi jauh-jauh hari sebelumnya gitu ya Niki ya. Mbak. Gitu. Nah ini saya lihat nih ya di kamu masih muda banget ya Niki ya, kelahiran tahun 2000 ya. Iya Mbak. Kalau di surat ini nih, di salah satu di administrasi skripsi ini tertulis kamu kelahiran tahun 2000. So, waktu kamu lahir saya baru masuk kuliah. Kamu masih muda banget ya. Generasi tahun 2000. Itu aku sudah dapat surat cinta untuk segera lulus itu. Surat cintaku pertama dari kampus. Mbak Entin udah mau lulus, aku baru masuk kuliah, Niki baru lahir. Ya, artinya kan dengan usia kamu yang semuda ini, jalan kamu masih panjang banget ya Niki ya, masih terbentang luas lah gitu ya. Apa nih Niki rencana kamu setelah ini? Baik Mbak, rencana saya setelah lulus kuliah ini, saya ingin fokus kerja dulu, dikarenakan saya masih mempunyai seorang adik yang masih usia kelas 2 SD, jadi saya ingin mengumpulkan biaya untuk mengumpulkan biaya pendidikan adik saya, mengingat usia papa saya udah cukup bentar lagi pensiun, jadi saya harus mempersiapkan. Jadi saya dengan kakak saya harus mempersiapkan itu semua. Jadi akan ada transisi ya dalam keluarga Niki gitu ya, dimana ayah memasuki usia pensiun gitu ya. Nah ini salah satu ini ya perubahan peran juga nih ya, yang tadi disebutkan Mbak Entin, bahwa memang
peran itu tidak hanya berhenti ketika keluarga memasuki tahap transition to parenthood gitu, tapi akan terus ada. Bahkan kalau misalnya kita melihat dari keluarga dari perspektif orang tua Niki gitu ya, bahkan di saat keluarga itu sudah punya yang anak dewasa gitu ya, itu akan ada tantangan-tantangan baru. Misalnya kepala keluarga mulai masuk pensiun gitu ya, nanti kan juga akan ada pengaruh secara psikologis, kemudian secara finansial dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah saatnya Niki mempraktikkan apa yang sudah Niki pelajari ya tentang resiliensi keluarga. Bagaimana nanti resiliensi keluarga ini bisa membantu Niki dan keluarga melalui masa-masa pensiun papa gitu ya. Sistem keyakinannya nanti akan seperti apa nih gitu kan, kemudian pola organisasinya mulai dari kohesivitas, kemudian juga apa sih fleksibilitas, komunikasi gitu ya dan lain sebagainya, itu bisa banget diterapkan gitu. Oke, kalau dari saya kayaknya cukup ya, karena saya kayaknya udah banyak mengulas skripsi pada saat revisi. Jadi insya Allah sih saya bisa langsung memberikan nilai gitu ya. Jadi tanya jawabnya dari Mbak Arvin aja. Oke, baik. Oke, baik Niki, kita akan bersidang dulu. Niki boleh berpindah ke main room dulu, silakan. Ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak Entin, Mbak Melo. Saya Ya, izin ke main room ya sama-sama. Mbak.
Halo, Niki. Niki, Iya, Mbak. bisa silakan masuk lagi Niki ke main room ya. Iya. Ke main room, ke breakout room. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Melo. Kamu akan yang berlebihan sebagai respon atas stimulus eksternal yang berhubungan dengan makanan. Udah masuk, Mbak. Oh iya, Namun sayangnya, aku ini lagi penjelasan obesity. aduh menarik sebetulnya Aku ya. merasa relate banget gitu loh. Soalnya Iya, sudah gitu. sangat mengganggu. Nafasku sekarang udah berat banget. Berat ya. Gerak agak kenceng dikit, dadaku tuh udah berat. Oke, Niki, gimana perasaanmu? Perasaan saya lega, Mbak. Karena udah sidang. Oke, aku senang mendengar jawabanmu. Lega gitu ya, yang tadi sudah dilewati gitu ya. Biasanya pada deg-degan, aku malah kalau kok deg-degan udah selesai kok udah perform bagus, kenapa deg-degan gitu kan. Ya, aku senang mendengar jawabannya sudah lega gitu ya. Jadi kami tadi sudah bersidang, sudah mempertimbangkan nilai dari Mbak Melo, juga sudah mempertimbangkan nilai dari Mas Karim. Alhamdulillah, selamat Niki, kamu dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Selamat ya. Selamat itu. Terima kasih, Mbak. Oke, terus sebentar ini kok hilang. Tadi sudah disiapkan kok itu. Ini dirimu punya kesempatan untuk memperbaiki naskahmu selama 1 bulan. 1 bulan itu pendek loh kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi aku harap dirimu bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apalagi ada unsur teknis banget yang harus kamu perbaiki, yaitu mendelay. Itu teknis banget. Kalau kamu belum terbiasa akan menghabiskan waktu gitu ya. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan istirahat dulu ya. Pasca ini ya, hari ini kamu boleh tiduran, boleh jajan apa, tapi mulai besok silakan untuk kerja gitu ya. Nah, ini ada surat pernyataan yang harus kamu baca dan akan direkam tentang pernyataan kewajibanmu selama 1 bulan ini ya. Oke, silakan. Aku nggak punya tombol record, Mel. Dirimu ada nggak? Aku pakai handphone. Ini bisa merekam nggak? Ya, bisa, Mbak. Recording in progress. Oh, oke. Bisa. Silakan dibaca, Niki. Baik, surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Niki Rizka Igel Oktasela dengan NPM 160 2018 061 dengan tempat tanggal lahir Jakarta 29 Oktober 2000, tanggal ujian 23 Agustus 2022 dengan penelitian berjudul Hubungan Marital Communication Satisfaction dan Transition Keluarga yang berada pada tahap perkembangan Transition to Parenthood berdasarkan perspektif istri serta tindonya dalam Islam. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menaati peraturan persyaratan administrasi dan akademik yang telah ditentukan, yaitu akan menyelesaikan penyerahan perbaikan skripsi paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 23 September 2022. Jika persyaratan administrasi dan akademik tersebut tidak saya tepati, saya bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan oleh fakultas, yaitu 1. Tidak akan menerima transkrip dan salinan ijazah asli maupun fotokopi. 2. Tidak diterbitkan transkrip dan surat keterangan lulus sementara. 3. Membayar denda administrasi sejumlah biaya pendidikan 1 semester. 4. Tidak diperkenankan mengikuti wisuda. Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Jakarta 23 Agustus 2022 yang menyatakan Niki Rizka Igel Oktasela dengan NPM 160 2018 061. Baik. Alhamdulillah ya. Oke, bisa dipahami ya Niki isinya ya? Ya, bisa di stop dulu recordnya. Baik, Mbak. Ya, nanti recording stopped dikirim ke Mbak Lydia. Terus juga surat pernyataan itu sudah kamu tempelin materai dan tanda tangan juga dikirim ke Mbak Lydia ya. Oke, baik. Sekali lagi selamat. Salam buat Bapak Ibu. Nah, mungkin Mbak Melo akan memberikan kata-kata buat Niki, silahkan.
Baik, terima kasih Mbak Entin ya atas kesempatannya ya. Alhamdulillah ya Niki, selamat kamu akhirnya bisa memenuhi harapan dari orang tua. Tentunya ini tak lepas ya dari doa dari orang tua kamu, gitu ya. Tentu juga dari usaha kamu sendiri dan juga doa kamu, gitu ya. Nah, silahkan Niki bisa langsung memeluk ya orang tua, gitu kan, sebelum kamu melakukan sesi foto bersama teman-teman, gitu kan. Silahkan kamu menghampiri dulu orang tua kamu gitu ya untuk mengucapkan terima kasih karena tanpa restu mereka apalagi mama ya sampai datang ke posyandu nganterin kamu tuh saya kebayang tuh ya luar biasa ya mama tuh karena dulu saya ngambil datang nggak diantar sama orang tua jadi saya ini banget terkesan ya dengan mama kamu gitu. Iya, kita dulu keluyuran sendiri kemana-mana ya. Gitu ya demi anak itu ya Niki ya luar biasa. Oke, selamat Niki. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kamu diberikan kemudahan gitu ya untuk hal-hal positif dalam hidup kamu. Gitu. Amin, alhamdulillah. Amin. Ya. Ya. Baik, Baik. dengan demikian sidang kita hari ini sudah selesai. Sekali lagi selamat, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mbak Entin dan Mbak Melo telah meluangkan waktu. Izin live ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.